Pernah nggak sih kalian berasa di titik paling buntu, saat rasanya semua jalan ketutup, nggak ada harapan, dan kita butuh banget pertolongan? Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal sumber kekuatan terbesar di saat-saat paling mustahil itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah kan ngerasain yang namanya terpojok? Rasanya bener-bener sendirian, nggak ada jalan keluar, dan butuh banget pertolongan. Perasaan ini tuh kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Jadi, di momen kayak gitu, saat semua pintu rasanya udah digembok, saat nggak ada lagi yang bisa kita andalin, kita larinya ke siapa? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Yuk, sekarang kita coba kenalan lebih jauh sama jawaban ilahi atas kebutuhan kita akan perlindungan. Ada sebuah nama, sebuah konsep yang menawarkan perlindungan yang absolut. Dia adalah Al-Wali. Artinya itu sang pelindung, penjaga, sekaligus penolong. Dan ini bukan sekedar pelindung yang ngeliatin dari jauh ya. Bukan, tapi zat yang selalu dekat, yang ngebimbing, dan ngelindungin kita dari semua bahaya. Mau itu yang kelihatan, atau bahkan yang nggak kita sadari sekalipun. Seperti yang tertulis di sini, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini benar-benar negasin kalau menyerahkan diri kepada Al-Wali, itu bukan berarti lari dari masalah. Justru sebaliknya, kita lagi berjalan menuju cahaya, menuju solusi, dan ketenangan. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita secara praktis mengaktifkan perlindungan ini? Nah, ada satu kalimat, sebuah alat yang jadi deklarasi iman kita, permohonan total kita kepada Sang Pelindung. Ini dia kalimatnya. Sebuah frasa yang kelihatannya singkat, tapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Inilah esensi dari sebuah pernyataan keyakinan yang paling murni. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Nah, yang keren banget di sini adalah kata cukuplah. Ini bukan sekedar permintaan tolong loh, tapi ini sebuah pengakuan bahwa dengan adanya Allah saja, semuanya sudah cukup. Ini level tawakal yang paling tinggi. Kalimat ini bukan cuma teori, kalimat ini sudah teruji dalam sejarah. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di momen paling kritis dalam hidupnya. Ya, pas beliau mau dilemparkan ke dalam api yang membara. Kebayang nggak situasinya? Secara logika manusia, udah, nggak ada harapan sama sekali. Dan inilah jawabannya. Saat Nabi Ibrahim menyatakan Allah sudah cukup, Allah langsung mengubah hukum alam. Bukan apinya yang padam, tapi sifat api itu sendiri yang diubah. Ini nunjukin kalau pertolongan Al-Wali itu benar-benar melampaui logika kita. Kisah tadi kan bukti dari zaman para nabi ya. Tapi pertanyaannya, apa kekuatan ini masih berlaku sekarang? Yuk kita lihat gimana prinsip yang sama persis bekerja dalam sebuah kisah yang lebih modern. Coba bayangin skenarionya ya, malam-malam jalanan sepi banget, kamu sendirian, dan perasaan was-was mulai datang. Suasananya itu loh, benar-benar mencekam. Tiba-tiba, dari kegelapan, bahaya datang ngejar. Sekelompok penjahat, mau lari kemana? Nggak ada tempat. Mau minta tolong siapa? Nggak ada orang. Panik total. Kamu bakal ngapain di posisi itu? Di tengah keputusasaan itu, pemuda dalam kisah ini cuma punya satu senjata. Bukan senjata fisik ya, tapi senjata keyakinan. Dengan napas yang tersengal-sengal, dia terus ngulangin kalimat yang sama yang diucapin Nabi Ibrahim dulu. Dan keajaiban pun terjadi. Waktu dia masuk ke sebuah masjid tua yang kebetulan terbuka, para penjahat itu lewat begitu aja. Mereka ngeliat dia. Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang ngelindungin. Seolah-olah dia jadi tembus pandang. Disinilah kita lihat pola yang luar biasa. Nabi Ibrahim menghadapi api, pemuda ini menghadapi penjahat, dua-duanya ada di situasi yang mustahil. Tapi, karena keduanya bersandar pada pelindung yang sama, dua-duanya dapat pertolongan yang melampaui akal sehat. Api jadi dingin, si pemuda jadi tak terlihat. Ini bukti kalau kekuatan Al-Wali itu nggak lekang oleh waktu. Wow, dari dua kisah yang dahsyat ini, apa pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Oke, mari kita rangkum jadi langkah-langkah praktis dan keyakinan yang paling mendasar. Ini dia prosesnya. Pertama, kita harus sadar kalau kita ini lemah dan terbatas. Kedua, letakkan keyakinan kita 100% tanpa syarat kepada Allah. Ketiga, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil bukan cuma di bibir, tapi benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan terakhir, bersiaplah untuk menyaksikan pertolongannya datang dengan cara yang nggak terduga. Jadi inilah intinya. Pertolongan itu datang tepat pada saat kita melepaskan semua sandaran lain dan cuma bergantung padanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan coba pikirin deh, kalau Allah sendiri yang jadi pelindungmu, kekuatan apa lagi di dunia ini yang bisa mencelakaimu?
Kita tutup pembahasan kita dengan sebuah janji yang paling kuat. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Coba renungkan ini baik-baik. Ini bukan sekedar kalimat motivasi loh. Ini adalah jaminan ilahi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Allah mampu menolong, tapi apakah kita sudah siap untuk sepenuhnya bersandar kepadanya sebagai Al-Wali, Sang Pelindung sejati.